Oke, sudah siap semua? Selamat pagi ya semua ya. Perkenalkan, saya Dr. Caroline, saya spesialis kebidanan kandungan dari Morula IVF ya. Saya mewakili Morula IVF di Jakarta ini untuk memberikan fertility class Sabtu ini. Oke, jadi apa sih itu fertility class ya? Fertility class adalah suatu wadah ya, suatu wadah komunikasi dari Morula IVF kita yang kita persembahkan untuk masyarakat pada umumnya dan juga secara khusus untuk pasangan-pasangan yang agak sulit mendapatkan keturunan. Oke. Nah, fertilitas itu apa sih? Jadi fertilitas itu adalah kemampuan biologis pasangan untuk bereproduksi atau untuk menjadi hamil. Nah, lawan dari fertilitas itu adalah infertilitas. Ya. Apa itu definisi dari infertilitas? Jadi infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan ya untuk menjadi hamil setelah bersenggama secara teratur tanpa kontrasepsi selama 12 bulan ataupun lebih 1 tahun. Jadi kalau bapak dan ibu sudah bersenggama secara teratur tanpa memakai kontrasepsi selama kurang lebih 1 tahun tapi belum juga memiliki keturunan, bapak dan ibu bisa dimasukkan ke dalam kategori pasangan infertil ya. Oke. Apa sih sebenarnya menjadi masalah pengelolaan infertilitas di Indonesia ini? Yang paling utama adalah satu adalah ketidakmampuan pasien terhadap pelayanan infertilitas adalah satu kurangnya informasi. Nah, ini adalah yang paling utama. Ya. Jadi ini belum ke masalah keuangan ya, tapi ke informasi. Di banyak sekali sebenarnya pasangan-pasangan infertil di Indonesia ini ya, yang mengalami masalah infertilitas ini, tetapi mereka tidak tahu saya harus mencari pengobatan kemana, saya harus mencari bantuan kemana. Apakah saya diamkan saja? Oh ya udah, anak itu kan adalah dari Tuhan, ya, dari yang di atas. Ya udah mungkin saya belum dikasih, ya udah saya diam aja. Padahal tidak seperti itu. Ya. Tentu kita sebagai manusia tentu harus berusaha, ya, memang nyawa itu dari yang di atas. Jadi kurangnya informasi, itulah sebabnya kenapa dari Morula IVF Clinic Indonesia Jakarta ini mau memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, jadi pada dasarnya untuk menjadi hamil kita harus memiliki suatu alat reproduksi yang optimal, baik secara anatomis maupun fisiologis. Nah, ini anatomis maupun fisiologis ini kata-katanya agak-agak kurang familiar ya. Jadi kalau anatomis itu maksudnya secara bentuk dari organ-organ ya, organ-organ seksual baik perempuan maupun laki-lakinya itu harus optimal. Dan tentu fisiologis itu maksudnya adalah fungsi. Jadi selain bentuk organnya yang baik, bagus, tentu saja dia harus berfungsi dengan baik ya. Kalau dia bentuknya bagus tapi fungsinya nggak baik ya nggak bagus juga, jadi tidak optimal juga itu namanya. Begitu juga yang laki-lakinya. Nah, kemudian seperti ini. Jadi pada dasarnya kalau seorang perempuan itu bisa menjadi hamil adalah kalau dia mempunyai sel telur, ya, sel telur perempuan ini, ya, setiap bulannya akan dihasilkan secara normal ya, akan dihasilkan 1 sel telur setiap bulannya, entah dari kanan ataupun dari kiri. Maksudnya dihasilkan oleh indung telur, entah dari indung telur yang kanan ataupun indung telur yang kiri. Ya. Setiap bulannya secara normal hanya akan ada 1 telur. Ya. Nah, telur ini dia akan bertahan 1 kali 24 jam saja di dalam saluran indung telur. Bila dalam 1 kali 24 jam ini dia tidak bertemu dengan sperma, dia akan mati dan tidak terjadilah kehamilan itu. Oke. Nah, jadi si sel telur ini harus bertemu dengan sperma. Jadi saya ulang ya. Di dalam indung telur, baik yang kanan dan kiri, itu banyak sekali sel telur. Ya. Banyak sekali sel telur ini digambarkan ya, dari yang kecil-kecil dan kemudian dia akan menjadi besar. Hanya akan ada 1 yang menjadi besar. Setelah menjadi besar, cangkangnya akan pecah dan intinya, ini intinya yang digambarkan ini intinya. Ini adalah cangkangnya, ya, yang udah bentuknya nggak karuan ini ceritanya ini ada cangkang. Nah, ini intinya yang masih bulat bagus ini. Intinya itu harus keluar dari cangkangnya untuk kemudian masuk ke dalam saluran indung telur.
Nah, inilah yang sama orang awam dibilang masa subur. Yang namanya masa subur itu jadi ada sel telur di dalam saluran indung telur. Jadi bukan di indung telurnya, tapi dia harus keluar dari indung telur dan masuk ke saluran indung telur. Itu namanya masa subur. Sel ini hanya bertahan 1 kali 24 jam ya. Kalau 1 kali 24 jam nggak ketemu sama sperma, mati dia dan tidak terjadi kehamilan. Oke, nah jadi sel ini kemudian kalau seandainya ibu bapak berhubungan atau ya misalnya kalau pakai teknologi reproduksi berbentuk misalnya dengan inseminasi atau dengan cara apa, kemudian dia bertemu dengan sperma dan sperma ini harus mampu membuahi si sel telur ini. Kalau si sperma tidak mampu membuahi, maka tidak terjadi juga kehamilan. Jadi bisa aja terjadi pertemuan tapi tidak mampu membuahi, ya tidak terjadi kehamilan juga. Jadi si telur ini harus dibuahi oleh sperma. Setelah dibuahi oleh sperma, barulah dia berkembang dari 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel dan seterusnya. Jadi pada perkembangannya sambil dia berkembang ya, bertambah terus bertambah banyak selnya, dia akan berjalan perlahan kembali ke dalam rahim. Mau apa dia kembali ke dalam rahim? Mau mencari makan. Karena di rahim itu dia harus menempel. Istilah kita implantasi. Kalau si sel ini tidak menempel, tidak implantasi, maka dia tidak hamil si perempuannya karena tidak terjadi penempelan embrio. Jadi prosesnya memang panjang sekali di dalam sini dan sangat kompleks ya. Kesannya seperti mudah, oh ya sel telur ketemu sama sperma itu ya mudahnya ya. Tapi prosesnya sebenarnya sangat panjang dan kompleks. Kalau dia tidak jadi menempel di rahim, tidak terjadi kehamilan. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu sudah ada gambaran ya bagaimana kehamilan itu bisa terjadi. Ya. Oke, nanti ada sesinya ya. Biar saya jelasin dulu, baru nanti Ibu tanya. Boleh di-keep sebentar Ibu ya. Nanti kita kasih waktu untuk pertanyaan. Oke, kemudian apa sih sebenarnya yang menyebabkan kok kita belum hamil-hamil ya, dok, belum punya keturunan juga nih? Nah, pada dasarnya 10-15% pasangan itu akan menjadi hanya 10 dari 15 dan sampai 15% pasangan ya, yang dalam 1 tahun tidak mengalami kehamilan. Jadi kurang lebih 85% pasangan tuh dalam 1 tahun pernikahannya akan menjadi hamil. 85-90%. Nah ini sisanya 10-15% yang nggak menjadi hamil. Nah ini diketahui dari ternyata penyebabnya faktor wanita, dia menyumbang 40% permasalahan yang menyebabkan kenapa pasangan kok nggak jadi hamil, nggak belum dapat keturunan. Kemudian untuk faktor prianya 30% dia menyumbang kenapa belum hamil. Kemudian sisanya 30% lagi adalah dari faktor pria dan juga faktor wanitanya. Ya, jadi dua-duanya ternyata bermasalah. Nah kemudian kita pilih dulu yang dari faktor perempuan ya. Nah kalau dari faktor perempuan itu permasalahannya adalah satu, paling besar dia menyumbang 25% adalah permasalahan di saluran indung telur, permasalahan di tuba. Tuba itu saluran indung telur, ini tadi saluran indung telur, di mana terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma yang tadi kita gambarkan itu ya. Nah, 25% tuh permasalahan ada di tuba ini ya. Kemudian yang tidak kalah besar, 25% keduanya adalah gangguan ovulasi. Apa itu gangguan ovulasi? Gangguan ovulasi itu ditandai oleh perempuan-perempuan yang mensnya tidak teratur, siklus mensnya tidak teratur. Itu berarti perempuan tersebut ada masalah gangguan ovulasi. Ovulasi itu apa? Ovulasi itu adalah masa subur ya. Jadi untuk mencapai masa suburnya itu perempuan itu bermasalah di situ. Jadi dia ibaratnya tadi yang saya bilang oleh orang awam dibilang masa subur adalah sel telur berada di saluran indung telur. Itu yang namanya masa subur. Sama orang awam dibilang masa subur. Sebenarnya itu. Nah dia bermasalah di sini di gangguan ovulasinya. Jadi bermasalah, tidak bisa punya anak di situ. Ketiga adalah faktor endometriosis ya. Dia menyumbang cukup besar, 20%. Nah, mungkin ibu-ibu pernah dengar apa itu endometriosis? Belum pernah ada yang dengar ya? Pernah dengar ya? Pernah sih. Oke, nanti kita bahas sedikit ya tentang apa sih itu endometriosis. Nah, kemudian yang keempat adalah dia juga menyumbang cukup besar juga 20%. Itu adalah faktor unexplained. Apa itu unexplained dokter?
Jadi unexplained itu adalah setelah ibu kita periksa, ya, dengan pemeriksaan yang cukup sederhana dan tapi kita nilai efektif ya. Dengan pemeriksaan yang cukup sederhana, namun kita nilai efektif dan tidak ditemukan ada permasalahan, tidak ditemukan ada kelainan. Ya, jadi rahimnya ibu kita periksa, kemudian saluran indung telur bagus, tidak ada sumbatan, kemudian ibu telur-telurnya baik, ya. Kemudian suami juga sudah diperiksa, sperma tidak ada masalah. Tetapi kok kita belum hamil juga dokter? Nah, itulah yang masuk ke dalam kategori unexplained. Jadi tidak bisa dijelaskan kenapa sih pasangan ini kok belum punya turunan. Nah, ternyata faktor unexplained ini menyumbang cukup besar ya, 20%, 1/5-nya. Ya. Dan yang terakhir adalah faktor dari rahim, masalah di rahim dan masalah di mulut rahim. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita bahas satu-satu ya. Ini faktor tuba. Ya. Permasalahannya adalah di masalah saluran indung telur. Nah, ini yang namanya saluran indung telur ini walaupun dia kecil ya, tapi dia ini berfungsi untuk menjembatani pertemuan antara sel telur dengan sperma. Jadi kalau bapak ibu berhubungan, sperma dalam tanda kutip ini kan ini adalah saluran senggama ya, ya. Ini vagina, nama ininya, nama medisnya, ini vagina, ini rahim ya. Nah, kalau bapak ibu bersenggama, ibaratnya si sperma ini nanti akan berenang masuk menuju saluran indung telur ini ya, untuk nanti bertemu dengan sel telur di sini. Oke, terbayang? Bisa terbayangnya seperti tadi. Nah, kita harus melakukan suatu tes ya, seandainya pasangan itu belum hamil juga. Idealnya kita harus melakukan suatu tes terhadap saluran indung telur ini. Namanya hysterosalpingografi. Ada yang pernah mengerjakannya nih? Oh, itu hasilnya ya. Ini berarti udah kerjain ya. Oke. Jadi yang namanya hysterosalpingografi adalah suatu pengetesan untuk mengetes apakah saluran indung telur ibu itu tersumbat atau tidak ya. Dengan cara memasukkan cairan ya ke dalam vagina, ke dalam rahim melalui vagina ya. Seandainya cairan tersebut bisa mengisi si saluran indung telur ini, berarti ibu punya saluran indung telur itu tidak ada sumbatan. Oke. Berarti si sperma dengan kata lain seharusnya bisa melewati saluran indung telur ibu untuk bertemu dengan telur. Ya. Itu adalah masalah di saluran indung telur. Jadi kalau seandainya terisi, gambarannya di ronsen akan seperti ini. Ya. Jadi dua-duanya ini akan terisi oleh cairan. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Yang ini yang masalah, yang ini yang bagus ya. Jadi ini rahim, kemudian ini salurannya terisi oleh cairan. Nah ini yang tersumbat nih. Nah, sebelahnya tersumbat, sebelah kanannya ya. Jadi tidak ada cairan yang masuk. Sementara sebelah kiri ini ada cairan masuk. Bisa dibedakan ya Pak ya? Ya. Ini ada cairan masuk. Nah ini tidak ada cairan masuk. Ini tersumbat di sebelah kanan. Sementara yang kirinya itu cairan bisa masuk. Seperti itu salah satu contohnya. Nah kemudian setelah masalah di tuba tadi, nah ini yang masalah di rahim ya. Ini seandainya ada miom. Mungkin pernah dengar miom? Ya. Jadi miom itu seandainya dia kecil, sebenarnya dia tidak terlalu mengganggu ya. Seandainya dia posisinya di sini, ya kecil dengan ukuran yang kecil itu tidak akan terlalu mengganggu. Ya. Kita bisa langsung masuk ke dalam program untuk menjadi hamil. Tapi kalau seandainya dia berlokasi di sini, nah ini ibaratnya menyumbat, ya di sini atau di sini, ini udah mengganggu ini. Kalau seandainya posisinya masih di sini, ini nggak terlalu mengganggu. Oke. Nah kemudian endometriosis, seperti yang tadi saya bilang, saya jelaskan sedikit mengenai endometriosis. Apa sih endometriosis itu sebenarnya? Ada yang tahu? Enggak ya? Atau ada yang dibilang sakit endometriosis, menderita endometriosis? Enggak ya? Oh, bagus. Jadi endometriosis itu dia berasal dari kata endometrium. Endometrium itu apa dong? Nah, endometrium itu adalah lapisan dinding rahim yang paling dalam. Ya. Lapisan dinding rahim yang paling dalam itu namanya endometrium. Si endometrium itu harusnya hanya di sini lokasinya, dia tidak boleh ada di tempat lain. Tapi pada beberapa perempuan, kadang endometriumnya nakal. Si endometrium ini suka jalan-jalan, jadi dia jalan-jalan ke otot rahim. Nah, jalan-jalan ke otot rahim itu pun sebenarnya sudah nggak normal ya. Itu namanya sudah dimasukkan dalam namanya endometriosis. Di ototnya saja sudah masuk endometriosis. Jadi harusnya dia memang ada di dalam dindingnya saja.
Kalau masuk di sini sudah namanya endometriosis yang di dalam otot rahim, nah kita sebut sebagai adenomiosis. Oke. Nah, kemudian dia bisa juga berjalan-jalan bermanifestasi di indung telur. Nah, kalau dia bermanifestasi di indung telur itu menjadi kista endometriosis, namanya endometrioma. Ya. Nah, kalau ada kista endometriosis itu Bapak Ibu kalau seandainya, ya saya mau berobat alternatif, misalnya ke dukun mana gitu, ada yang bilang saya dukun ini, mbah siapa gitu, bisa menyembuhkan kista. Nah, itu jangan dipercaya ya, hanya buang waktu, buang tenaga, buang biaya, tidak akan bisa hilang ya yang namanya kista endometriosis itu. Kenapa? Karena si kista endometriosis ini asalnya adalah dari, tadi saya bilang endometrium. Endometrium itu adalah suatu lapisan dinding rahim yang setiap bulannya itu akan luruh ketika ibu menstruasi. Jadi dia akan berdarah. Saat ibu menstruasi, si endometriosis yang berlokasi di tempat yang tidak seharusnya ini, dia juga akan mengalami perdarahan. Jadi darahnya ini tidak bisa keluar, ibu bapak. Ya, harusnya kalau normal di sini, dia kan bisa keluar lewat vagina, yang namanya nanti disebut menstruasi. Tapi kalau di sini tidak ada jalan bagi dia untuk keluar, sehingga darahnya menumpuk di sini. Ya, jadi merusak sel-sel yang ada di sini, di tempat dia tidak seharusnya dia merusak. Misalnya dia di otot rahim, dia merusak otot rahim. Misalnya dia di indung telur, dia merusak telur-telur yang ada. Dan juga dia mengumpulkan darah-darah di sini, karena tidak ada jalan keluar darah. Ya, dia terhambat di situ. Jadi semakin lama akan semakin besar. Semakin lama dibiarkan akan semakin besar, menumpuk di sana. Jadi kalau ada dibilang saya bisa hilangkan, itu tidak usah dipercaya ya. Hanya buang waktu, biaya, tenaga. Ya. Kalau secara medis ini hanya bisa dikecilkan dengan obat suntik, bisa dikecilkan tetapi tidak bisa dihilangkan. Begitu efek obat suntiknya hilang, dia akan besar lagi. Oke. Nah, jadi ini yang namanya sekilas endometriosis. Cukup jelas? Kok kayaknya responnya kurang ini ya? Apa nggak jelas bagaimana nih? Jelas ya? Sekilas ini mengenai endometriosis ya. Jadi yang namanya kista endometriosis itu tidak bisa dihilangkan. Nah, si endometriosis ini kenapa sih bisa mengganggu ke pasangan sampai pasangan itu nggak memiliki keturunan? Karena si endometriosis ini mengeluarkan suatu zat ya yang mengganggu proses penempelan embrio ke rahim. Jadi dia mengganggu si embrio mau nempel di rahim nggak bisa nempel karena adanya zat-zat kimia yang dikeluarkan oleh si endometriosis itu. Kenapa endometriosis itu lebih kita nggak sukai dibandingkan mioma? Dia mengeluarkan zat itu, jadi mengganggu pasangan untuk punya keturunan. Nah, ini adalah gambaran lain di mana seperti ini ada miom atau ada polip ya di dalam rahim sini. Dengan posisi polip yang seperti ini bisa jadi cenderung mengganggu ke proses penempelan embrio. Jadi bisa aja sebenarnya bapak punya sperma baik, ibu punya sel telur baik, menghasilkan embrio yang baik, tapi kok nggak hamil-hamil juga? Karena kenapa? Setiap embrionya mau nempel, terhalang. Mau nempel lagi, terhalang lagi. Jadi nggak nempel-nempel ya nggak hamil gitu. Kalau embrio nggak nempel di rahim, tidak terjadi kehamilan. Oke. Nah, atau kedua, sebenarnya setelah dites misalnya di saluran indung telur baik, tidak ada sumbatan, tapi ternyata saluran indung telurnya ada perlengketan. Jadi ibaratnya ibu bapak punya tangan, tapi tangannya diborgol, diikat. Jadi tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, seperti ini salah satunya. Ini juga bisa menyebabkan gangguan. Oke. Nah, kemudian setelah dari faktor perempuan kita juga diri ke faktor laki-laki ya. Jangan perempuan aja yang disalahkan ya. Wah, kamu nih bikin saya jadi nggak punya anak gitu. Nah, jadi pada dasarnya nggak boleh ya saling menyalahkan ya. Kita yang namanya pasangan itu harus sama-sama. Nggak bisa, walaupun misalnya nanti ditemukan ternyata permasalahannya dari ibu, bapak nggak boleh menyalahkan ibu. Oke. Kemudian ditemukan permasalahan ibu bapak ya, ibu juga nggak boleh menyalahkan bapak seperti itu ya. Itu yang namanya pasangan kan sama-sama. Nah, ini dari faktor laki-lakinya. Kalau dari faktor laki-laki yang kita nilai itu apa? Yang paling penting pada faktor laki-laki yang kita nilai adalah sperma. Sperma apa aja sih yang dinilai dokter? Ya, satu adalah jumlah sperma. Apakah jumlah sperma itu mencukupi nilai standar? Jadi akan ada standarnya. Misalnya diminta untuk 1 cc air mani yang dikeluarkan oleh laki-laki,
kita berharap dari 1 cc air mani itu terdapat 15 juta sperma minimal, ya. Nah, kemudian dalam 1 kali ejakulasi diharapkan ada 39 juta sperma. Nanti maksudnya ejakulasi ya. Jadi dalam 1 kali pria itu mengeluarkan air mani diharapkan minimal 39 juta sperma. Oke. Dan diharapkan tentu selain dari jumlahnya juga dari gerakan. Karena kalau seandainya spermanya banyak tetapi nggak bergerak alias mati, ya tentu saja nggak ada gunanya juga. Jadi kita berharap dari sperma yang Bapak keluarkan minimal 32% dapat bergerak dengan baik. Nah, itu baru bisa membuat seorang perempuan hamil dengan cara normal, ya, dengan cara yang normal. Ya. Seandainya tidak bisa, tentu kita bisa bantu dengan teknologi berbantu, ya, macam-macam caranya. Nah, ketiga yang kita nilai juga adalah morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah bentuk. Jadi kita juga menilai bentuk dari sperma. Bentuk sperma tuh yang bagus tuh yang seperti apa sih, dokter? Seperti ini. Oke. Ini berdasarkan kriteria manusia, tentu manusia yang bikin. Jadi menurut manusia setelah dilihat nih, sperma yang bentuknya seperti inilah yang baik, yang bisa membuahi sel telur. Nah, kita tidak mengharapkan terlalu banyak sperma yang bentuknya seperti ini. Hanya diharapkan 4% dari seluruh jumlah sperma Bapak. Jadi berarti kalau cuma 4% berarti memang sperma itu bentuknya aneh-aneh, ya. Tidak seperti ini macam-macam. Ada yang bentuk kepalanya besar, atau ini bentuk kepalanya agak gepek, atau ini agak peang. Biasanya kebanyakan bentuk dari sperma itu yang agak ada perbedaan, ya. Kebanyakan adalah di kepala, 90% di kepala. Kepalanya mengalami sesuatu hal yang kita nilai tidak normal, ya. Yang kita nilai normal adalah seperti ini. Jadi kebanyakan hampir 90% mengalami kelainan di bentuk kepala, ya. Sisanya bisa di ekor ataupun di badannya. Nah, ini kalau ini ada yang bentuk kepalanya 2, nah ini ada yang ekornya 2, macam-macam, ya. Jadi yang pada pria yang kita nilai adalah itu. Seandainya jumlah sperma tidak mencukupi, jadi dari nilai standar, itu nanti kita bisa bantu misalnya dengan inseminasi. Mungkin pernah dengar inseminasi? Jadi dengan inseminasi itu nanti kita akan bantu mendekatkan sperma Bapak pada indung telur. Jadi sperma Bapak tidak perlu lari maraton, ya, dari vagina masuk ke dalam rahim, dari dalam rahim berjalan di sepanjang saluran indung telur, baru di saluran indung telur yang ujung itu baru bertemu sama sel telur. Mungkin bagi ibu deket, ya, jarak segini, apaan sih dok, ini paling cuma berapa senti, ya kan, kalau kita lihat. Tapi bagi si sperma itu ibarat dia lari maraton, karena dia bentuknya kecil. Jadi dari vagina sini masuk ke dalam rahim, masuk ke sepanjang saluran indung telur, itu bagi dia lelah, ya. Kalau bagi bapak ibu mungkin apaan dong, ini kan jaraknya pendek dong, kenapa dia bisa capek, ya kan? Cuma bagi si sperma itu dia capek, Pak. Seperti itu. Jadi nanti kalau seandainya memang dari sperma Bapak itu ada permasalahan, kita bisa bantu dengan inseminasi, atau kalau memang jumlahnya terlalu sedikit mungkin kita bisa bantu dengan baik. Tetapi yang paling parah adalah azoosperma. Pernah dengar azoosperma? Nah, itu yang paling parah. Azoosperma itu adalah tidak ditemukan sperma dari air mani yang Bapak keluarkan. Jadi tidak ada sperma. Tapi masih untung, ya, ada 2 macam dari azoosperma itu penyebabnya. Satu, penyebabnya adalah masalah sumbatan. Nah, ini yang saya bilang masih untung. Kedua adalah masalah produksi. Ya, masalah sumbatan itu apa sih, dok? Masalah produksi itu apa? Jadi kalau masalah produksi, memang si pabrik, si buah zakar itu memang tidak memproduksi sperma. Nah, ini yang paling kasihan, ya. Ini yang paling kasihan. Nah, kalau di pabriknya ini, di buah zakarnya ini memang tidak memproduksi sperma, ya kita angkat tangan. Kita tidak bisa bantu. Kecuali tidak produksinya karena masalah hormon. Nah, ini juga masih bisa terbantu. Kita perbaiki hormonnya, mudah-mudahan nanti ada sperma yang diproduksi. Ya, ini masalah produksi. Kedua, masalah sumbatan. Tadi saya bilang, seandainya karena masalah sumbatan, berarti di pabriknya itu ada. Jadi ibaratnya misalnya pabrik mie instan, ya. Di pabrik dia produksi banyak mie instan, tapi nggak didistribusikan karena distribusinya dihambat, misalnya buruh pada mau kerja, jadi nggak didistribusikan. Nah, itu masih untung lah, kita bisa cari langsung ke pabriknya. Itu nanti
bapak-bapak akan dibantu oleh bedah urologi. Nanti dari bedah urologi yang akan membuka ya, bapak punya pabrik, kita lihat. Udah sakit ya ngebayanginnya Pak ya. Banget ya, padahal baru ngebayangin doang tuh ya. Kita akan jadi dokter bedah urolog ya, sampai bapak ya begitu. Dokter bedah urolog akan bantu cari di bozakan bapak, mudah-mudahan ditemukan. Nanti kalau seandainya ditemukan, kita akan langsung bekukan itu sperma untuk kemudian disimpan, ya, disimpan, kemudian baru nanti istrinya akan diproses untuk bayi tabung. Kenapa harus bayi tabung? Karena jumlah sperma yang terlalu sedikit itu tidak mampu untuk masuk ke dalam kategori untuk inseminasi ataupun untuk apalagi untuk normal. Untuk inseminasi aja belum tentu bisa. Jadi cara jalan satu-satunya itu dengan bayi tabung kalau jumlah sperma terlalu sedikit. Seperti itu. Ya. Udah cukup jelas kan ya ini mengenai di bapak dan ibu ya, permasalahan di perempuan dan di laki-laki. Nah, masalah infertilitas kapan sih mulai diperiksa? Nah, seperti yang tadi saya bilang, infertil itu dibilang kalau sudah 12 bulan menikah, sudah 1 tahun menikah, belum punya keturunan, padahal sudah berhubungan secara teratur tanpa kontrasepsi. Nah, jadi sudah 1 tahun menikah masih belum dapat keturunan, segeralah datang ke dokter untuk mencari tahu apa sih permasalahannya. Jadi jangan takut gitu. Ih, saya takut nanti ketahuan saya sakit ini. Ketahuan nanti saya punya sperma bermasalah, atau ketahuan nanti saluran hidung telur saya ternyata tersumbat. Jangan takut. Semakin awal kita temukan, akan semakin mudah kita membantu ibu dan bapak untuk segera memiliki keturunan. Ya. Karena kenapa? Ya. Karena ini grafik ini. Seorang perempuan bila sudah mencapai poinnya, kita cut off point kita adalah usia 35 tahun. Ya. Begitu seorang perempuan mencapai usia 35 tahun, maka kemampuan dia untuk menjadi hamil akan menurun secara drastis. Ya. Jadi semakin cepat bapak ibu berobat dan mengetahui memang ada kelainan apa, itu semakin kita mudah membantu bapak ibu untuk segera memiliki keturunan. Ya. Jadi kalau sudah 35 tahun, pregnancy rate menurun, fertility rate akan menurun. Ya. Jadi mulai 22 tahun ini sebenarnya udah mulai menurun nih. Ya. Tetapi begitu mencapai angka 35, menurunnya akan menjadi drastis. Ya. Tadi menurunnya begini, begitu 35 turunnya langsung curang. Jadi sebaiknya kalau sudah 1 tahun menikah, segeralah cari. Jadi mungkin ada teman atau keluarga dari bapak ibu ya yang belum sempat mengikuti kelas ini, yang bapak ibu juga ketahui belum berhasil ya memiliki keturunan, itu diinformasikan kepada mereka. Jadi dibantu juga mereka biar dapat informasi, saya harus segera berobat. Gitu. Dibantu dengan pemberitahuan lah informasi. Oke. Nah, kemudian selain yang usia 1 tahun pernikahan ini ya, tentu ada lain yang kasus-kasus lain yang kita bisa lebih cepat. Itu kasus apa? Kasus-kasus dengan usia istri saat menikah tuh sudah 35 tahun. Itu harus segera. Misalnya udah beberapa bulan belum punya anak, atau misalnya baru 1 bulan menikah langsung mau melakukan kontrol kandungan juga boleh. Ya. Bukan kontrol kehamilan ya, kontrol kandungan. Kontrol kandungan jadi untuk melihat apakah alat kandungannya itu dalam kondisi yang baik, normal, seperti itu. Ya. Jadi itu perlu lebih cepat kita lakukan pemeriksaan ya. Nggak usah nunggu 1 tahun. Jadi kalau sudah usianya 35 tahun, nggak usah nunggu 1 tahun dulu untuk menjadi hamil. Segera periksakan apakah ada kelainan atau tidak. Atau memang yang sebelumnya sudah mengalami gangguan haid, misalnya perempuannya tuh sudah tahu saya haidnya tidak teratur. Nah itu segera periksakan aja setelah menikah. Karena memang berarti kemungkinan ada kelainan di organ genitalia perempuan ini. Ya, sehingga dia punya menstruasi siklusnya nggak normal. Atau memang ya sudah diketahui suaminya juga ada permasalahan, itu nggak perlu ditunggu terlalu lama. Oke, jadi patokan kita adalah 1 tahun ya pada pasangan yang usianya mungkin menikah di ya 20-an, 27, 26, 28. Tapi kalau yang sudah menikah dengan usia istri 35 tahun, nggak usah nunggu 1 tahun, segera periksa. Ya, karena semakin muda usia ibu bapak ya, semakin mudah bagi kita untuk membantu ibu dan bapak untuk menjadi hamil. Ya. Nah ini yang grafik yang tadi, nah ini juga grafik mengenai pregnancy rate ya. Jadi baik fertility rate ya, jadi kemampuan untuk menjadi hamil dan kemampuan kesuburan itu akan menurun begitu mencapai usia 35.
Jadi kita cepat-cepat aja, nggak usah nunggu usia 35. Oke, nah kemudian bagaimana sih cara kita melakukan terapi ya, membantu pasangan-pasangan yang agak sulit ini punya keturunan? Satu dari tentu kita dengan pertama kita evaluasi, kita wawancara, kita tanya jawab, bagaimana sudah nikah berapa lama, sudah pernah diperiksa apa aja, sudah pernah melakukan pemeriksaan tes-tes apa saja, seperti itu. Atau mungkin yang lebih jauh, sudah pernah melakukan program apa saja. Jadi bukan cuma sekedar diperiksa, bahkan dia sudah sampai melakukan program. Oh iya dokter, saya sudah insem 3 kali, terus saya kok nggak dapat keturunan juga. Atau saya sudah insem, sudah bayi tabung, tapi saya belum dapat keturunan juga dokter. Nah, itu jadi setiap pasangan pasti beda kasusnya, tidak akan ada yang sama. Ya. Baik dari usia pun akan membedakan penanganan kita. Ya. Dari usia istri tentu saja yang kita akan pegang ya. Kalau suami kita, karena suami sperma diproduksi terus Bu, Pak. Jadi kita bukannya ini ya, bukannya diskriminasi perempuan nih, kalau istrinya gini, bukan. Jadi karena sudah dari sananya, dari yang pencipta sudah suami sperma diproduksi terus. Kalau istri telur-telurnya sudah diproduksi semenjak ibu masih dalam kandungan ibu ya. Jadi ibu masih dalam kandungan ibunya ibu nih, itu sudah ada telurnya. Jadi otomatis telurnya itu jadi mengikuti usia ibu ya. Telur mengikuti usia dengan sendirinya, secara kualitas makin ibu bertambah usia, kualitas menurun dan jumlah telur juga menurun. Seperti itu. Berbeda dengan laki-laki yang produksi terus. Nah, jadi yang kita akan lihat, kita kembali ke sini, kita akan lihat satu dari usia, kemudian dari lamanya pernikahan, dari pernah tes apa aja dan hasilnya bagaimana, dan pernah melakukan program apa aja, baru kita akan tawarkan. Oh, untuk kasus ibu dan bapak, saya sarankan ibu dan bapak bisa dengan bayi tabung, atau bisa masih muda, ibu masih muda, bapak masih muda, baru nikah 1-2 tahun. Kita coba dari yang paling ringan aja ya, misalnya berhubungan secara berkala. Tapi kalau pada pasangan yang istrinya sudah 35 tahun atau bahkan ada yang udah 40 tahun, saya tidak akan sarankan lagi untuk berhubungan secara berkala. Kasihan amat, sayang telurnya. Karena sambil kita nunggu waktu, telur, kualitas, dan jumlah akan terus menurun. Jadi kita as soon as possible, kita akan bantu ibu bapak untuk segera dapat keturunan. Nah, mungkin ibu bapak agak penasaran. Nah, jadi ini tidak seluruh kasus infertilitas itu kita harus treat dengan bayi tabung. Ya. Tidak seluruh kasus infertilitas jawabannya adalah bayi tabung. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau masih pasangan yang muda usia, baru nikah sebentar 1-2 tahun, kita akan tawarkan dari yang paling ringan. Mungkin paling ringan itu, apalagi kalau seandainya siklus menstruasi perempuan itu teratur ya, kita akan tawarkan, ayo berhubungan secara berkala aja, kita coba dulu 3 bulan. Atau nanti kalau seandainya ini kita tingkatkan dengan misalnya tracking cycle tuh jadi telurnya ibu kita ikuti. Seperti yang tadi awal saya terangkan ya, setiap bulannya hanya akan ada 1 telur ya, yang dihasilkan oleh perempuan entah dari kanan atau dari kiri. Setiap bulannya hanya akan ada 1. Itu pada tracking cycle itulah, si telur itulah, 1 telur itu yang akan kita ikuti. Dia berkembang dari kecil menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Begitu kita nilai dia sudah cukup matang, kita bisa minta ibu bapak untuk berhubungan, atau kalau perlu kita bantu pecahkan itu si cangkang ya, seperti awal tadi saya jelaskan, cangkang itu harus pecah supaya intinya sel telur di dalamnya itu bisa keluar, masuk ke dalam saluran indung telur untuk bertemu dengan sperma laki-laki. Itu yang namanya tracking cycle, itu kurang lebih seperti itu ya. Atau kalau seandainya dengan seperti itu masih belum berhasil, kita naik lagi ke tingkat inseminasi ya. Mungkin bapak ibu ada yang pernah dengar inseminasi atau ada yang udah pernah inseminasi? Ada? Pernah dengar aja ya. Kalau bayi tabung sama inseminasi tahu bedanya? Tahu ya? Oke. Kayak gimana Bu? Kalau inseminasi itu disemprotkan spermanya langsung biar lebih dekat. Kalau IVF itu udah di dalam suatu tabung, memang udah telurnya diambil, sperma diambil, dikumpulin. Oke. Hebat nih ibu. Ibu udah pernah jelasin ya. Nah, ini berarti ibu yang udah mengalami, udah inseminasi, udah insemnya enggak. Insem enggak. Ibu langsung masuk ke IVF ya, langsung masuk ke bayi tabung ya. Jadi seperti itu. Beda sebenarnya inseminasi sama bayi tabung itu prosesnya hampir mirip ya. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai inseminasi sama bayi tabung. Inseminasi
inseminasi dan bayi tabung prosesnya tuh hampir mirip. Sama-sama keduanya kita mulai proses pada hari kedua atau hari ketiga menstruasi untuk merangsang sel-sel telur. Jadi pada inseminasi dan pada bayi tabung kita tambahkan jumlah sel telur yang secara normal hanya 1 setiap bulannya, kita tingkatkan jumlahnya dengan obat. Karena pada inseminasi kita tidak mengharapkan terlalu banyak telur, ya. Kenapa tidak terlalu banyak telur? Karena pada inseminasi nanti yang kita masukkan adalah sperma yang jumlahnya jutaan. Kalau ibu punya telur itu banyak, jumlahnya 10, dan semua 10-10-nya terbuahi, nanti ibu bisa hamil kembar 10. Udah jadi kayak kucing. Ya. Padahal kan manusia maksimal hamil kembar 2, itu yang masih kita bisa toleransi. Kenapa? Dilihat aja dari payudaranya, cuma 2. Ya. Jadi kembar 2 itu masih bisa kita toleransi. Tapi kembar di atas itu sebenarnya kita nggak mau. Ya, kita nggak mau. Karena kenapa? Tidak bagus untuk ibunya dan juga tidak bagus untuk bayinya yang dikandung. Ya. Jadi makanya pada inseminasi walaupun sama-sama dirangsang dari hari kedua atau hari 3 menstruasi dan lamanya perangsangan juga kurang lebih 8-10 hari, itu sama baik pada bayi tabung maupun inseminasi. Tapi tentu inseminasi dengan dosis obat yang lebih kecil. Ya, dosis obatnya lebih kecil. Karena kita tidak mau telur ibu terlalu banyak. Beda dengan bayi tabung. Jadi kalau pada inseminasi, begitu telur kita cek, oh sudah mencapai ukuran dan jumlah yang kita inginkan. Oke, kita akan kasih pematang dan pemecah telur, kemudian kita masukkan sperma yang sudah diproses sebelumnya ke dalam sini. Ya. Kemudian kita dekatkan si sperma ini dengan bantuan selang kateter ini. Ya. Selang kateter ini masuk sampai ke dalam rahim ya, bukan masuk ke dalam saluran ini tuh. Ya. Sampai ke dalam rahim sini, ujung rahim ini kemudian kita semprotkan. Kita berharap si sperma berjalannya lebih dekat dibandingkan kalau berhubungan secara normal kan cuma sampai liang senggama, cuma sampai vagina. Seperti itu. Nah itu kalau inseminasi, ya, kita memasukkan sperma yang jumlahnya jutaan. Jadi kita hanya berharap telur ibu tuh maksimal 2 atau 3. 4 itu juga udah agak-agak kelebihan sebenarnya. Nah beda dengan bayi tabung. Kalau bayi tabung tentu kita berharap telur ibu sebanyak mungkin. Maka kita makan pakai dosis tinggi. Ya, dengan obat-obatan dosis tinggi, obat suntik, tentu kita tidak berharap sampai terjadi hiperstimulasi tentu ya, tidak berharap seperti itu. Kita bertujuan menstimulasi telur indung telur ibu biar menghasilkan telur yang banyak, tetapi jangan sampai terjadi hiperstimulasi. Seperti itu. Nah, setelah telur-telur ibu dikatakan cukup matang, ya, kita akan berikan juga suntikan pematang dan pemecah. Dia berefek pematang dan pemecah. Maka kalau ibu bayi tabung tuh jangan datang telat ya, nanti telur sebelum pecah. Jadi saat dikatakan, Bu, panen telur, datang jam segini, jangan datang telat, Bu. Kalau datang telat nanti telurnya pecah. Ya. Ibu datang jam segitu, ya misalnya ditentukan ibu harus datang jam 10, datanglah jam 9. Karena ibu harus konsultasi juga sebelumnya ya. Jam 9 disiapkan seperti itu. Baru nanti kita sedot itu telur-telur ibu, kita bantu sedot, kita keluarkan telur-telurnya ya dari cangkangnya. Jadi cangkang itu memang nggak boleh pecah kalau pada bayi tabung. Sedangkan kalau pada inseminasi cangkang pecah, inti keluar masuk ke saluran indung telur. Setelah itu kita inseminasi. Itu bedanya. Sedangkan kalau bayi tabung, telur-telurnya jangan sampai pecah dari cangkang, kita sedot dengan suatu alat ya. Mungkin ibu udah pernah ya, udah tahu ya. Tapi itu prosesnya dibius ya, dibius. Waktu itu sih enggak. Oh ibu nggak dibius? Kan ya, jadi dari infus. Bius apa sih sama istilahnya? Oh, Penahan iya. sakit aja. Itu, tapi ibu tidur juga Bu? Enggak. Nggak tidur Nggak, ya? sadar. Oh, sadar. Nggak tegang Bu ya? Kalau kita di sini kita bius Bu, biar pasiennya santai, rileks, dan jadi dokternya yang ngerjain juga rileks. Soalnya kalau pasiennya tegang, bangun ya, pasiennya sadar kan dengan otomatis dia kan pasti tegang. Emang sakit banget sih. Nah, makanya kita jadi jadi kita kebijakan kita di sini kita akan bius untuk tidur pasiennya, ya, biar pasiennya juga nggak rasa tegang. Kalau pasien nggak tegang, dokternya juga bisa mengerjakan dengan lebih baik. Ya Pak, saya tahu Bapak dari tadi sakit Pak. Sabar ya Pak ya. Nah ini kalau yang kita nilai, misalnya kita nilai perkembangan folikel ya. Jadi ini folikelnya kalau di sini ada 3 ya. Nah ini yang proses OPU ini dimasukin jarumnya. Ya, masukin jarum ya. Jarumnya kecil seperti ini. Kecil. Seperti ini, tapi dibius Pak karena Bapak saya lihat. Prosesnya kurang lebih 45 menit. Ya, 30 sampai 45. Tergantung dari jumlah telur. Semakin banyak telur ya tentu semakin lama. Semakin sedikit semakin sebentar seperti itu. Dan itu prosesnya dibius ya. Nah, tentu kita berharap telur-telur ibu semakin banyak, semakin baik. Kemudian telur-telur ibu
kita taruh di tabung, dikawinkan dengan sperma bapak di tabung, makanya namanya bayi tabung karena dikerjakan di tabung. Kalau seandainya seperti tadi yang saya sudah jelaskan di awal ya, terjadi pembuahan, terfertilisasi, itu ibu punya sel telur terfertilisasi, terbuahi oleh si sperma, kemudian berkembang dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya, berarti ibu punya, itu ibu mendapatkan embrio. Semakin banyak embrio semakin bagus, walaupun nanti yang kita masukkan di sini saya kebijakannya 2 embrio saja. Itu seperti tadi yang saya jelaskan untuk menghindari terjadinya angka kembar yang terlalu tinggi. Jadi kembar 2 masih kita toleransi, kembar di atas 2 kita udah enggak. Ya, seperti itu. Tapi walaupun hamil ya nggak mungkin lah kita bunuh di dalamnya, itu tidak boleh. Ya, jadi kita tentu kita terapi dengan baik ya. Kalau misalnya hamil di atas 2 seperti itu. Nah kemudian kalau seandainya dimasukkan cuma 2, terus embrio saya yang lain, yang banyak itu dikemanain dok? Ada yang tahu? Bisa dibekukan. Iya, ibu mungkin ya. Udah berapa kali itu bu? Sekali sih baru. Sekali, tapi udah berhasil ya? Belum. Belum, oh ya, sabar dulu. Ibu kayaknya bukan ikut di sini ya? Bukan. Soalnya cara biusnya beda, Beda. seperti bukan di sini. Nah jadi akan dibekukan untuk kemudian nanti kita akan pakai lagi. Jadi kalau nanti misalnya pada siklus yang ini ibu tidak berhasil hamil, ibu punya embrio yang disimpan itu akan kita pakai kembali untuk nanti ditransfer, karena namanya frozen embryo transfer. Ya. Jadi ibu sudah tidak perlu melalui tahapan stimulasi. Ya. Jadi telur ibu tidak perlu lagi distimulasi. Jadi ibu nggak perlu lagi disuntik-suntik. Ya. Dimana pada proses suntik itu yang mahal, karena obatnya mahal, habis di badan ibu sendiri obat suntiknya. Kedua, ibu tidak lagi perlu melalui tahap panen telur, ya seperti yang tadi HP bapak, gitu ya, ketakutan. Nah, jadi yang panen telur juga itu adalah suatu proses yang mahal juga dari bayi tabung. Jadi yang mahal itu pertama penyuntikan, karena memang obatnya mahal dan habis di badan ibu sendiri. Kedua adalah proses panen telur itu. Nah, proses panen telur itu kenapa sih mahal? Sebenarnya untuk proses panen telurnya itu nggak terlalu mahal. Yang bikin mahal adalah setelah kita dapat telurnya, mau diapain ini telur? Tentu akan kita sayang-sayang, kita perlakuan khusus, ya kan? Di media yang khusus, di suatu suhu khusus, di suatu ruangan khusus. Nah, alatnya itulah yang mahal, laboratoriumnya itu yang mahal, medianya, tempatnya, suhunya, yang bisa bikin suatu kondisi di mana seakan-akan dia berada di dalam rahim ibu. Rahim kan adalah tempat terbaik untuk bayi, ya. Dan juga tempat terbaik untuk embrio. Nah, tapi karena kondisi ibu yang tidak memungkinkan, jadi laboratorium kesannya menjadi rahim yang cukup lebih baik lah, seperti itu. Jadi kita bantu di laboratorium. Nah, laboratorium itu yang agak mahal. Nah, ketiga yang prosesnya embryo transfer itu tidak terlalu mahal. Jadi untuk berikutnya, untuk frozen embryo transfer, kalau ibu memiliki tabungan embrio yang dibekukan, ibu tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak ibu pertama kali mengikuti siklus. Seperti itu. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Ada yang mau bertanya, ibu tadi? Iya. Oh ini tadi kan telur itu katanya cuma 1 ya, terus 1 kali 24 jam. Itu mungkin kalau di sini ada alat khususnya, tapi kalau konvensional apakah bisa beli yang di apotek itu ada alat tes kesuburan, terus kalau seandainya berhubungan setelah waktu 1 kali 24 jam itu apakah ada hasilnya atau mungkin bisa ada efek merusak yang sudah jadi? Terus yang ketiga, kalau nanti sudah bergabung, kemudian ke rahim, misalnya kita fitness atau aerobik itu bisa luruh nggak? Ada kemungkinan bisa luruh nggak? Jadi saya agak banyak ya bingung sama pertanyaan ibu. Pertanyaan jadi banyak ya. Satu, ibu bertanya apa tadi? Ibu bertanya bisa diapakan bu? Bisa disimpan? Enggak, bukan. Kan ada alat tes dari sendiri atau dari apa tuh yang? Oh, untuk mengetahui alat subur. Akurat atau enggak gitu? Kalau untuk mengetahui akurat atau enggak itu harus melalui suatu tes ya tentu ya. Oh jadi percuma ya? Bilang percuma sih enggak, cuma maksudnya harus melalui suatu tes, maksudnya melalui penelitian apakah si alat itu memang sesuai saat masa subur ibu atau tidak gitu. Yang kedua pertanyaannya adalah tadi kan masa subur cuma 1 kali 24 jam waktu telurnya itu lepas dari cangkang ya. Nah terus kalau seandainya sudah sperma sama telur sudah bergabung, kemudian berhubungan setelah itu, apakah itu bisa ada efeknya nggak merusak misalnya? Jadi maksudnya sudah jadi embrio, terus ibu berhubungan? Iya, apakah mungkin ada sperma lagi yang mau masuk misalnya? Oh tidak bisa? Nggak bisa. Terus kalau seandainya 1 kali 24 jam itu nggak berhubungan, itu
percuma ya berhubungan. Maksudnya kalau udah lewat 1 kali 24 jam nggak bakal hamil juga. Jadi gini, begitu satu sperma berhasil membuahi tubuh ibu, maka akan tertutup bagi sperma-sperma lain Ya, itu untuk membuahi. ya itu jelas ya. Ya, itu jelas. Jadi ibu bilang berhubungan kemudian akan merusak, tidak Tidak. bisa, karena dia tidak bisa masuk, udah Iya. tertutup bagi yang lain udah. Tapi kalau misalnya tadi udah mati, yang 1 kali 24 jam kan mati terus. Begitu 1 kali 24 jam tidak terbuahi, mati. Mati. Jadi kalau berhubungan saya itu juga percuma aja gitu kan. Nah, kalau untuk menjadi hamil ya percuma, cuma kalau berhubungan untuk rekreasi kan boleh-boleh aja. Kayak gitu. Tadi yang ketiga, kalau misalnya sudah jadi embrio dan kalau di rahim, terus kita fitness dan kita nggak tahu kalau sudah jadi embrio itu bisa luruh, nggak bisa ada Pada dasarnya perempuan yang hamil secara normal, dia tidak tahu dia hamil sampai dia kok saya nggak mens, gitu kan? Baru dia tes. Setelah dia tes, saya hamil, ya kan? Ini pada dasarnya ibu mau ngapain sebenarnya tuh nggak terlalu mengganggu, ya. Seperti itu. Tapi kalau seandainya memang ibu memakai teknologi reproduksi berbantu dan ibu merasa khawatir, saya nggak mau lompat-lompat, nanti saya takut embrio saya keluar, ya silakan, karena itu kan secara psikis ya. Boleh ibu mau istirahat aja, boleh ibu mau tiduran, ibu mau kurangi aktivitas. Walaupun secara untuk aktivitas yang normal, yang minimal itu misalnya kerja kantoran itu nggak ada masalah sebenarnya. Karena secara normal perempuan itu baru sadar kok dia hamil setelah dia telat menstruasi. Jadi sebelumnya dia ngapain? Kemarin gue ngapain tuh ya? Kemarin gue hiking tuh. Dia baru sadar seperti itu. Jadi pada akhirnya, apakah sudah cukup menjawab pertanyaan ibu? Ya, jadi intinya sebulan tuh cuma 1 kali 24 jam itu ya. Iya, jadi begini. Seandainya ibu berhubungan sebelumnya, sperma itu bisa bertahan 3 hari, Bu. Jadi misalnya ibu berhubungan 3 hari sebelumnya, ya, sperma masih di dalam, kemudian si cangkang itu belum pecah ya. Kemudian sudah pas dia pecah, baru 3 hari si sperma masih hidup, itu bisa jadi. Tetapi kalau sudah lewat, itu tidak bisa jadi. Jadi sudah pecah, kemudian 1 kali 24 jam dia sudah ada di saluran, dia akan cenderung mati. Jadi kalau besok misalnya 3 hari kemudian ibu baru berhubungan saat dia sudah, jadi 3 hari setelah si telur pecah ibu baru berhubungan, kemungkinan adalah amat sangat kecil. Seperti itu. Karena si telur sudah mati. Cuma kalau ibu berhubungan untuk rekreasi kan boleh aja. Kan berhubungan macam-macam, untuk prokreasi, untuk berhubungan juga untuk rekreasi itu. Kayak gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak saya bantu jawab ya. Ini dari peserta online dari Facebook. Ini atas nama Ibu Surya. Ini Ibu Surya atau Bapak Surya deh? Sorry ya. Surya Rosita. Mungkin kalau ada Rositanya kayaknya perempuan. Dia bertanya, saya kedua saluran indung telur saya buntu. Kalau saya mau ikut bayi tabung bisa atau tidak? Bisa, Bu. Jadi kalau memang saluran buntu, memang jawabannya adalah bayi tabung. Karena di bayi tabung itu tidak memandang apakah saluran ibu buntu atau tidak. Apalagi kalau memang buntu, jawabannya adalah bayi tabung. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bapak Arbel ya. Bapak Arbel menanyakan, Bapak Arbel ini katanya, saya menderita spermanya agak kurang ya. Tapi masalah gangguan di hormon. Nah, kalau seandainya gangguan hormon seperti yang tadi saya sudah kemukakan, seandainya dari hormon itu bisa diperbaiki dan dari buah zakar Bapak mau memproduksi sperma, mungkin masih bisa dibantu seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Diah dan Ibu Ria. Ibu Diah dari Facebook dan Ibu Ria Saleh ini dari email ya, email dari melalui fertilitas@morulaivf.com. Ini pertanyaannya mirip-mirip. Mau nanya untuk ikut program bayi tabung tuh kapan harus berkonsultasi? Untuk konsultasi itu sebenarnya tidak ada waktunya, kapan aja boleh ya. Kapan saja boleh, kalau hanya untuk konsultasi kapan aja bisa. Dan kita, ini dia bertanya mengenai promo bayi tabung. Kita memang sedang promo ya, untuk bulan Oktober dan bulan November ini kita sedang ada promo bayi tabung di harga 46 juta ya. Ada lagi yang dari sini, dari Flor di sini ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Pak, saya mau nanya, presentasi keberhasilan bayi tabung itu berapa persen ya? Soalnya ada teman saya tuh udah dibilang, aku udah jutaan nih kebuang, dia bilang gitu ya, dan tapi tak berhasil gitu. Makanya saya tanya persentasenya itu berapa ya? Oke.
Jadi untuk persentase, untuk bayi tabung itu kita di 40%-an Pak. 40%-an. Jadi 40%-an jadi bukan pada individu ya. Jadi jangan berpikir, oh berarti kemungkinan saya untuk menjadi hamil adalah 40%. Bukan seperti itu. Jadi 40% itu adalah dari 100 pasang. Ya, 100 pasang yang mengikuti bayi tabung, 40%-nya hamil. Itu yang makanya kita bilang 40%. Jadi bukan pada diri ibu, oh jadi kemungkinan saya untuk hamil adalah cuma 40%. Ih, kecil amat dokter. Jadi bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Jadi dari 100 pasang ya, pasangan yang 100 pasangan bayi tabung ya, 40%-nya hamil. Sedangkan kalau pada inseminasi itu sekitar 15%. Ya, jadi dari 100 pasang yang ikut inseminasi 15%-nya hamil. 15 pasang. Seperti itu. Nah, penyebab kegagalannya itu apa? Penyebab Ya kan kegagalan. tadi 40% berhasil. Penyebab 60% tidak berhasil, apa 85% dari inseminasi tadi tidak berhasil, apa penyebabnya? 85%. Ya kan Oh, inseminasi. kan tadi Oke. 15%. Hah. Ya. Jadi kalau pada inseminasi, Penyebabnya apa itu? iya, karena Bapak datang terlambat mungkin agak ini ya, tadi saya bilang penyebabnya biasanya kalau pada bayi tabung ya. Pak boleh maju di depannya mungkin begini. Nggak mau sini. Jadi kalau pada bayi tabung, karena kita bisa pantau ya, karena pada bayi tabung itu kita bisa pantau kondisi sel telur seperti apa, kondisi sel sperma seperti apa, kemudian perkembangan embrionya seperti apa, itu kita bisa pantau. Jadi biasanya kalau pada bayi tabung terjadi kegagalan, kita akan berpikir yang pertama adalah proses implantasi. Mungkin yang datang-datang di awal udah ngerti ya tadi yang saya bilang, kita ceritakan. Proses implantasi. Proses implantasi adalah proses penempelan embrio di rahim. Nah, biasanya kalau pada bayi tabung kemungkinan besar adalah itu. Pertama itu. Kedua, tidak menutup kemungkinan dari embrio. Jadi walaupun secara dipantau selama 3 hari ya atau 5 hari kita pantau embrio Bapak bisa berkembang dengan baik, tetap ada kemungkinan saat di dalam rahim kemudian si embrio itu berhenti berkembang sehingga dia untuk menempel pun belum sempat menempel, tapi dia sudah berhenti berkembang. Itu yang bisa menyebabkan kegagalan dari bayi tabung. Karena kenapa? Kita sudah tidak bisa pantau lagi apakah embrio yang kita masukkan itu akan berkembang atau tidak. Kedua, kita juga tidak bisa pantau yang namanya proses implantasi, proses penempelan embrio di rahim. Itu kita tidak bisa pantau. Seperti itu. Jadi itu semua sudah kita kembalikan sama yang di atas. Sementara kalau untuk inseminasi Bapak, untuk inseminasi itu menjadi hamil itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah suatu proses yang kompleks dan panjang. Ya. Untuk inseminasi kita hanya membantu memasukkan sperma ke dalam rahim. Nanti di dalam itu apakah nanti si spermanya itu berhasil bertemu dengan telur atau tidak, kita tidak tahu karena kita tidak bisa mengamati. Kedua, kalau dia berhasil bertemu sama telur, apakah dia berhasil membuahi si telur itu, kita juga tidak tahu. Ketiga, dia berhasil membuahi si telur, berkembang jadi embrio. Embrio dari 1 sel berkembang jadi 2 sel, kemudian berkembang dari 4 sel. Entah kapan dia bisa berhenti berkembang, kita juga tidak tahu. Jadi maksudnya dia berhenti. Dari 2 sel, dia berkembang dari 1 sel jadi 2 sel, kemudian dia sudah nggak berkembang lagi jadi 4 sel. Kita juga tidak tahu. Itu kalau pada inseminasi ya. Kemudian dia berhasil nih berkembang jadi dari banyak sel udah menjadi morula. Kemudian dia mau menempel di rahim. Tapi dia tidak bisa menempel. Itu juga kita tidak bisa tahu. Jadi kalau untuk inseminasi proses di mana kegagalannya banyak sekali yang kita tidak ketahui karena kita tidak bisa pantau. Sementara kalau pada bayi tabung kita cenderung dari satu proses penempelan, kedua mungkin kegagalan dari perkembangan embrio di dalam rahim. Seperti itu. Sisanya kita kembalikan ke di atas karena nyawa itu memang punya yang di atas. Kita manusia harus berusaha semaksimal mungkin, dokter membantu tapi nyawa kembali lagi sama yang di atas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau belum ada sambil menunggu pertanyaan, saya jawab pertanyaan dari Ibu Aryani melalui email fertilitas ya, @morulivf.com. Ini juga mau bertanya mengenai apakah saya masih bisa mengikuti promo bayi tabung? Iya Bu, masih bisa mengikuti selama Oktober dan November ini. Syarat tambahan tidak ada Bu. Kalau mengenai syarat tambahan tidak ada syarat tambahan. Kemudian Ibu Zara dari email juga fertilitas@morulivf.com ini mengenai saya punya masalah dengan asa yang tinggi. Ini saya rasa maksudnya mungkin bukan asa ya Bu ya, Ibu Zara. Ini kayaknya acak ya.
ya. Ini ACA, ini bermasalah dengan masalah kekentalan darah. Kalau ASA tuh seperti yang kita di mau foto Bu, fotografi itu ASA Bu. Kalau ini ACA, anti kardiolipin ya, anti kardiolipin. Mungkin ibu dikatakan bermasalah dengan kekentalan darah. Jadi ada beberapa perempuan juga ya, yang ternyata dia punya masalah kekentalan darah. Jadi darahnya itu kental, jadi untuk sirkulasi ke rahimnya itu jadi kurang bagus ya. Karena ibaratnya bisa tentu Bapak bayangkan antara aliran air putih dengan aliran sirup ya, tentu bisa terbayangkan sama kita sirup itu akan mengalir lebih lambat dibandingkan air putih karena dia kental. Nah, jadi pada perempuan-perempuan yang cenderung memiliki darah yang lebih kental, sirkulasinya ke rahim otomatis lebih buruk dibandingkan wanita yang normal. Jadi kalau sirkulasinya ke rahim itu buruk, dia cenderung bisa menjadi hamil, tetapi saat usia kehamilan mencapai beberapa minggu, 8 minggu, 6 minggu, itu akan kehamilannya mengalami gangguan. Biasanya ditandai dengan hamil baru 1,5 bulan, 2 bulan ya, baru 6 minggu, 8 minggu tiba-tiba dia gugur. Kemudian hamil lagi tapi terulang lagi seperti itu. Nah, itu kita akan periksakan masalah kekentalan darah ini. Seperti itu. Nanti untuk Ibu Zara mungkin kalau ya ini jawaban ringkas aja ya. Kalau Ibu mau ini bisa lanjut ke kita punya klinik untuk konsultasi lebih lanjut. Oke. Dari floor ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan. Ya, Ibu, tanya terakhir. Ini kan kemarin dari hasil yang di sana waktu periksa itu trombositnya itu udah tinggi gitu Dok. Tingginya berapa Bu? Berapa ya? Sekitar lebih 30 gitu dari yang normal. Lebih dari 30 itu mah nggak apa-apa. Oh, maksudnya nggak mengarah ke kekentalan darah? Kalau cuma lebih dari 30 dari normal gitu. Lebih 472 berapa gitu ya Pak? 72 kalau nggak salah. 272 apa ya? Pokoknya 200, kalau 200 nggak apa-apa. nggak apa-apa. Cuma beda sedikit nggak masalah. Ya. Nanti kalau seandainya Ibu sebelumnya ada pernah keguguran gitu. Belum pernah. Kalau seandainya Ibu merasa takut, Ibu boleh cek itu masalah kekentalan darah. Cuma kalau saya lihat kalau cuma beda sedikit aja 30 dari harga normal itu nggak terlalu masalah. Ya karena kita memang tidak tawarkan pada setiap pasien untuk periksa kekentalan darah karena kenapa? Mahal, cenderung mahal. Jadi kalau kecuali pasien tersebut sudah ada gambaran klinis sebelumnya ya, sudah sering hamil tapi keguguran, kita bisa periksaan kalau pasiennya mau. Seperti itu. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kelas ini kita lanjutkan minggu depan, di Sabtu depan. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan berlanjut di sini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini dan kehadiran. Mas.